emotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean Bandit, China Ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini pagi yang indah, cerah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Pagi ini kita mau bahas momen-momen penting di Kelurahan Gerem yang luar biasa lah. Kita perkenalkan dulu Lurah Gerem nih, Bung Rahmadi. Saya mau tanya dulu nih, manggilnya enaknya apa nih? Kang, Bung, apa Pak Lurah nih? Kalau teman-teman sih dia sudah terbiasa panggil Bung Rara ya. Oh, Bung Rara. Kayaknya kalau Bung Rara ini panggilan zaman ke bawah sampai sekarang dari Karang Taruna ya. Ya, terbawa karena sudah terbiasa mungkin ya. Bung Rara, sebelum jadi Lurah Gerem di mana nih tugasnya? Kita mulai dari awal lah ya. Ya. Ya, perjalanan karir saya di ASN itu berawal dari tahun 2006. Ya, tahun 2006 saya ASN di Kabupaten Serang, tepatnya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Ya, dari 2006 sampai 2015. Sampai 2015, tepatnya bulan Agustus ya. Terakhir saya di DLH Kabupaten Serang menjabat sebagai Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Dan di pertengahan Agustus 2015 saya pindah atau mutasi ke pemerintah Kota Cilegon dan ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Pulang kampung berarti kan ya, Bung ya? Iya. Wah, pulang kampung. Pulang kampung. Jadi pertengahan Agustus saya mutasi ke Kota Cilegon, saya ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Terakhir saya di Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana di bidang tata lingkungan. Wah, berarti sampai 2000. hatam ya kalau ke lingkungan ya. Ya, ya, insyaallah. Bung nih, kan kemarin banyak desas-desus ya, bahwasanya seleksi lurah ini bayar nih, benar nggak nih? Oh, biar diklarifikasi nih. Enggak sama sekali. Saya mungkin dari seleksi lurah kemarin mungkin mungkin saya pelaku sejarahnya ibaratnya ya. Alhamdulillah tidak sepeser pun, 0 rupiah, tidak ada jual beli jabatan di penempatan lurah kemarin. Saya yakin di pemerintahan Helvi Sanusi ini pemerintahan yang tidak bermain untuk jual beli jabatan. Nah, jadi clear ya pemirsa, walaupun kemarin desas-desus ramai bahwasanya ada jual beli jabatan, nih pelaku sejarahnya nih Bung Rahmadi. Dengan adanya seleksi lurah yang profesional, maka hasilnya juga profesional. Kita applause lah buat pemerintahan Helvi Sanusi, sehingga Pak Lurah juga Bung Rahmadi ditempatkan di Kelurahan Gerem ini ada prestasi gitu kan, jadi bekerja untuk masyarakat. Kemudian Bung, ini bulan April, tepat ya bulan April kemarin di Pak Wali dan Wakil Wali Kota mengamanatkan Bung Rahmadi di Kelurahan Gerem. Apa yang ada di benak Bung Rahmadi nih terkait Kelurahan Gerem? Ya, alhamdulillah tepatnya 8 April 2022 kemarin saya diberikan mandat dan amanah oleh Bapak Wali Kota untuk duduk sebagai pelaksana atau pejabat lurah di Kelurahan Gerem. Ya, pada awal saya ditempatkan, ya kita berpikirnya bahwa Kelurahan Gerem ini sama dengan kelurahan yang lain ya. Gitu. Kita waktu awalnya seperti itu, tapi ternyata setelah kita di Gerem, ternyata ini Gerem ini istimewa, Bung. Istimewa. Ya? Beda dengan kelurahan-kelurahan yang lain. Ya. Apa nih istimewanya nih? Istimewanya yang pertama dari sisi geografis. Dari sisi geografis luar biasa ini Kelurahan Gerem.
mulai dari pantai sampai pegunungan lengkap ada. ya. Ada lengkap. Jadi kita pantai punya, gunung punya, ya. Jadi mungkin kita salah satu kelurahan yang lengkap lah ibaratnya. Dan 70% wilayah Kelurahan Gerem ini pegunungan. Pegunungan ya, bukit ya. Ya, perbukitan. Jadi ya ini yang membuat keistimewaan Kelurahan Gerem ya, terkait dengan potensi dan sumber kesejahteraan yang ada. Berikut juga dengan permasalahan-permasalahannya. Ya. Ini Bung, waktu pertama datang ke Kelurahan Gerem, analisa seperti apa yang Bung lakukan nih untuk menciptakan program nih? Iya, pertama kali saya dilantik tanggal 8 April, 14 April saya sertijab, jadi terhitung mulai 14 April saya ditempatkan di Gerem, dan pada saat itu juga saya langsung melakukan komunikasi dengan internal kelurahan ya, dengan teman-teman kelurahan. Kita gali informasi di dalam dulu, kita persamakan persepsi ya, kita samakan persepsinya dulu dengan teman-teman semua yang ada di kelurahan. Dan selanjutnya saya melakukan orientasi wilayah. Muter ya ini? Ya, kita keliling. Di Gerem ini ada 39 RT, 11 RW. 11 RW. Ya. Saya orientasi wilayah, saya melakukan komunikasi sosial dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kelurahan Gerem, baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, terus tokoh perempuan. Ya, ini maksud dan tujuannya biar kita tahu, kita paham Permasalahannya lah ya, keinginan-keinginan, ya, kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti apa. Jadi ya kita ingin matchkan antara penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kelurahan Gerem dengan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di Gerem, kita ingin padukan. Ya. Luar biasa ya. Jadi tugas pokok lurah itu luar biasa. Dari mulai hampir 24 jam Bung ya. Iya. Jadi lurah itu ya, beda dengan saat di LH ya. LH ulang 180 derajat. Ini hari Sabtu ya, pemirsa. Di hari Sabtu biasanya kalau di dinas libur lah ya, main sama keluarga ya, healing. Ini masih tugas pemirsa. Dari semua hal itu, itulah pengabdian ya Bung ya, untuk masyarakat. Jadi memang jabatan itu perlu dipertanggungjawabkan. Ini salah satu bentuk tanggung jawab ya, sehingga permasalahan-permasalahan di wilayah itu bisa terselesaikan satu persatu. Ya. Walaupun nggak bisa sekaligus Bung ya, bertahap. berat lah gitu. Ya. Tapi setidaknya progres itu berjalan. Cilegon ini kan kota industri, apalagi Gerem ini wilayah yang kurang lebih ada 30 ya? 33 perusahaan besar ya. Ya. Industri besarnya ada 17 ya? 17 kurang lebih perusahaan besar yang nasional, multinasional ya, bahkan multi internasional ya. Permasalahan terbesar yang selama ini belum terselesaikan dan PR itu terus berlanjut adalah pengangguran nih Bung. Ya. Sejauh ini progresnya seperti apa sih terkait ketenaga kerjaan? Ya, terkait dengan ketenaga kerjaan, yang pertama upaya kita ya, kita sudah koordinasi dengan OPD terkait ya, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Kita sudah melakukan upaya sosialisasi untuk pembuatan kartu AK1. Oh ya, waktu bulan apa itu Bung ya? Ya, kurang lebih 3 bulan. 3 bulan yang lalu itu saya perhatikan Kelurahan Gerem tuh yang melakukan sosialisasi dari Disnaker ya Bung ya? Ya, dari Disnaker kita panggil, undang Disnaker saat itu Pak Kabid Dayat hadir langsung. Wah, Bung Dayat ya? Ya, Bung Dayat memberikan sosialisasi kepada masyarakat kami untuk pembuatan kartu AK1. Nah, dari kartu AK1 inilah kita mendapatkan data bahwa di wilayah Kelurahan Gerem ada kurang lebih 1.500-an. Wah, luar biasa. Pencari kerja. Pencari kerja ada 1.500 nih. Mudah-mudahan tahun depan bisa
semakin berkurang tingkat pengangguran Amin. di Kelurahan Grem ya. Nah, saya mau bahas satu persatu nih Bung. Ya. Pertama, saya mendengar masalah stunting ya. Ya. Stunting di Kelurahan Grem ini cukup banyak kalau menurut saya, Ya. di angka 100. Nah ini pola penyelesaian yang dilakukan oleh Bung Rahmadi ini seperti ini sampai dapat penghargaan dari DP3AP2KB Kota Cilegon. Ini dapat sebagai Bapak Asuh Stunting. Ya. Untuk permasalahan stunting ini berdasarkan data dari kader-kader kita di lapangan ya. Ini data awal yang ada di Kelurahan Grem ini ada 114 anak. Anak stunting ini salah satu yang tertinggi di Kota Cilegon. Salah satunya yang tertinggi di Kota Cilegon dengan 114 anak stunting. Nah, ini tentu saja menjadi PR kita bersama karena memang masalah stunting ini menjadi target nasional. Target nasional dengan penurunan 14% di tahun 2024. Nah, sejalan dengan itu juga ini menjadi target pemerintahan Bapak Helgi untuk turun di angka 30%. Berangkat dari situ, akhirnya kita membuat terobosan ya. Kita membuat terobosan dengan menggulirkan program Permata Anting. Permata Anting, pemberian makanan tambahan untuk anak stunting ya. Kita berkolaborasi dengan PT LCI dan LCTN ya. Kita kolaborasi di program Permata Anting kurang lebih 3 bulan. Alhamdulillah dari 114 itu turun 53 anak. Jadi sebetulnya dari target yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Cilegon kita sudah melampaui. Tapi dengan angka 53 ini kami rasa ini masih kurang ya. Makanya kami juga melanjutkan untuk penurunan angka stunting itu melalui program Bapak Asuh Anak Stunting ya. Kita membuat Dasyat namanya, Dapur Sehat Atasi Anak Stunting. Ya. Alhamdulillah di situ kita dapat mendapatkan kurang lebih 22 Bapak Asuh ya, 22 Bapak Asuh ya, salah satunya saya sendiri ya karena sama istri ya, sama double ya, sama Bu Lurah juga saya minta jadi Bapak Asuh juga karena begini kita ingin menyampaikan ke masyarakat, mengajak masyarakat menjadi Bapak Asuh, tapi kalau kitanya tidak jadi Bapak Asuh kan lucu ya, harus mencontohkan dulu ya, lucu. Jadi makanya ya saya mulai dengan diri saya sendiri, dengan keluarga ya, dengan istri untuk menjadi orang tua asuh. Ya, orang tua asuh anak stunting. Alhamdulillah dengan saya menyampaikan hal seperti itu akhirnya ya teman-teman baik dari industri, dari tokoh masyarakat juga berkenan menjadi Bapak Asuh. Nah, kalau ingin merubah sesuatu itu harus dirubah dari diri sendiri dulu ya, upaya dari diri sendiri, dan juga memang sosok pemimpin itu harus jadi contoh dulu sebelum yang lain mengikuti. Ini BABS juga luar biasa nih ya. Ada kurang lebih 250 masyarakat Grem itu masih mohon maaf ya, dolbon. Kalau bahasa sininya dolbon, modal di kebun. Ini kan permasalahan kesehatan juga ya. Ini Bung Rahmadi ketika data ini muncul seperti apa nih tindakannya, actionnya gitu? Ya, terkait dengan BABS ini ya sama seperti saya mendapatkan data anak stunting, kaget juga. Anak stunting 114, terus ternyata di kita, warga kita, masyarakat kita masih ada 250 rumah yang belum memiliki jamban. Awalnya rada kaget juga ya, waduh masih ada juga ternyata masyarakat saya. Seharusnya kebutuhan jamban ini menjadi kebutuhan dasar. Ya, karena ini kaitannya dengan kesehatan. Makanya setelah kita browsing, kita cari literatur tentang anak stunting ini, ternyata antara kesehatan dengan anak stunting ini ada korelasinya. Ada korelasinya. Jadi pola hidup bersih dan sehat ini ada korelasinya dengan anak stunting. Ya, jadi tidak heran ternyata setelah saya tahu masih ada yang buang air besar sembarangan, korelasinya dengan tingginya angka stunting.
Akhirnya kami coba komunikasi dengan teman-teman industri ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Alhamdulillah dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, ya, terus dari PT Pertamina, dari PT LCI, LCTN, Kine, dan PT Statomer antusias untuk menyelesaikan permasalahan itu. Alhamdulillah 250 rumah ini kita selesaikan Pembuatan jambannya ya, insya Allah di waktu yang tidak lama lagi target dari 250 ini selesai. Kemudian dari BPOM saya, Balai Besar POM ya, dapat penghargaan Desa Pangan Aman. Nah ini bisa seperti ini gimana Bung? Iya. Perjalanannya nih. Berdasarkan data dari BPOM ya, BPOM Serang, itu di Kota Cilegon itu ada 6 kelurahan, 6 kelurahan yang masuk kategori Desa Pangan Aman. Ternyata di kita di Kelurahan Gerem ini juga menurut hasil Survei mereka kita wilayah kita aman untuk jajanan ya, jajanan sehat ya. Ini tidak terlepas dari peran teman-teman kader ya, teman-teman kader yang luar biasa yang selalu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan bahan-bahan yang memang aman untuk kesehatan, jajanan-jajanan anak ya, baik di Rumah, sekolah, di lingkungan maupun di sekolah-sekolah. Ini kita selalu memberikan edukasi untuk itu. Jadi para pelaku usaha pembuat jajanan yang ada di wilayah Kelurahan Gerem ini kita sosialisasikan, pernah kita sosialisasikan, semua kita panggil, kita sosialisasikan untuk membuat makanan-makanan itu dengan bahan-bahan yang tidak berbahaya untuk kesehatan. Ya, alhamdulillah dari BPOM mengecek langsung, terus melakukan uji coba analis labnya ya, alhamdulillah di wilayah kita untuk pangan ini yang beredar di masyarakat ini termasuk kategori aman dan sehat untuk dikonsumsi. Nah ini yang lebih bergengsi nih pemirsa, STBM Award 2022 dari Kementerian Kesehatan. Jadi salah satu yang dapat penghargaan kementerian ya, dari kementerian ini Lurah Gerem nih, STBM nih. Jadi kalau pemimpinnya berprestasi, ke bawahnya juga akhirnya termotivasi nih. Iya. Ini motivasi luar biasa. Saya anggap sebagai bonus. Bonus ya. Bonus. Karena saya tidak tahu kalau ternyata Kementerian Kesehatan Melakukan penilaian nggak? Ada program untuk pemberian penghargaan STBM Award ya. Kalau kita ya hanya melaksanakan program hasil dari orientasi wilayah dan komunikasi sosial, ya itu yang kita laksanakan. Ini bonus yang luar biasa lah. Bonus, jadi tanpa diduga-duga Bung ya kaget juga. Jadi ini berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan, jadi ternyata upaya-upaya yang sudah kita lakukan di Kelurahan Gerem ini ternyata terpantau. Ya, jadi ada beberapa poin penilaian di situ. Yang pertama, permasalahan edukasi tentang PHBS kepada masyarakat, dan kita sudah lakukan itu dengan OPD terkait. Terus kita penyelesaian 250 jamban ternyata termasuk anak stunting. Iya, pantauan itu ternyata memang waktu kita menyelesaikan deklarasi 250 jamban itu, kita adalah kelurahan terakhir yang ada di Kota Cilegon yang melakukan deklarasi ODF. Jadi dari 43 kelurahan, ternyata kemarin itu kelurahan kita yang terakhir melakukan deklarasi. Tahu saya itu program ODF itu dari 5 tahun Bung ya, 5 tahun yang lalu. Iya, informasinya seperti itu. Dari saat deklarasi di sana dari Kepala Dinkes ya. Nah, itu kurang kalau salah tolong dikoreksi ya pemirsa. Ini Kepala Dinkes bilang program dari 5 tahun yang lalu dan Kelurahan Gerem yang terakhir. Ini terselesaikan dalam artinya selama 6 bulan menjadi lurah,
ini Bung Rahmadi menyelesaikannya nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa lah ya. Nih, tapi STDM ini sebuah anugerah yang reward yang tanpa diduga-duga. Iya, bonus lah. Bonus. Cuman sayangnya saya juga kaget ya terkait STDM ini ketika Pak Wali memposting ya. Iya. Lurah gerem, Iya. wah luar biasa. Iya. Ini keren ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua